Hei, ruang itu tampak terkoyak, dan cakar emas naga menonjol lurus ke arah Zuo Fan, dan angin kencang meniup wajahnya untuk sementara waktu. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, dan Zuo Fan terkejut. Dengan pukulan yang begitu kuat, dia akan menembus kategori seni bela diri yang mendalam dan mencapai prestise bumi. Jika cakar ini digenggam dengan kuat, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Orang-orang di depan Zheng Wuxi sama-sama terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwa Huang Pu Qingtian akan memiliki kejeniusan yang lebih kuat selain Huang Ji Batai Jue. Hanya Xie Tianxiang dan yang lainnya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan alis mereka. Melihat cakar yang familiar ini, mereka mengepalkan tinju mereka dengan erat. Huang Pu Qingtian juga menggunakan cakar ini pada mereka pada waktu itu. Tetapi pada saat itu meremehkan dan tidak menggunakan setengah dari upaya. Namun meski begitu, mereka hanya bisa ditekan ke tanah dengan patuh, tanpa perlawanan apapun. Tapi sekarang, Huang Pu Qingtian berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan trik ini. Mereka benar-benar dapat menyadari trik yang mengerikan. Itu benar-benar seperti menghancurkan dunia. Fang Qiubai memandang semua ini dengan dingin, matanya bersinar terang, dan dia bergumam, tubuh 9 naga King Kong. Tanpa diduga, rangkaian teknik permukaan tanah ini akan kembali ke dunia. Apa, Tuan Fang kau, apa yang baru saja kau katakan, latihan tingkat dasar? Tanpa sadar, semua orang menarik napas, semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka, terutama nenek yang berteriak tak percaya. Bisakah dikatakan bahwa ini milik keluarga kekaisaran Tianyu yang legendaris? Mengangguk ringan, Fang Qiubai mengambil napas dalam-dalam tanpa menyembunyikan. Ya, ini persis latihan tingkat dasar yang dipraktikkan oleh kaisar pendiri Tianyu. Tubuh berlian 9 naga. Tapi latihan ini terlalu sombong, ini adalah keterampilan pamungkas untuk menyempurnakan tubuh. Jika bakatnya tidak cukup, fisiknya tidak cukup kuat, kamu akan mati dalam beberapa menit. Kaisar hanya pemurnian tingkat pertama, tetapi meskipun demikian, karena dia tidak dapat menekan energi naga tertinggi di tubuhnya, pembuluh darahnya pecah dan mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Pu Qingtian telah mencapai usia Taisu. Kulit Fang Qiubai memadat, dan dia melihat dalam-dalam ke gerbang kaisar dan berkata, tubuh pertamanya dari tubuh berlian 9 naga cukup sempurna. Itu masih mungkin untuk terus berlatih. Setelah mendengar ini, semua orang mengubah warna mereka. Melihat ke arah gerbang kaisar, penuh cemburu. Gerbang kaisar ini sudah menjadi yang pertama dari 7 keluarga dan memiliki kekuatan terkuat. Tetapi sekarang tuan muda mereka, patriark masa depan, Huang Pu Qingtian sangat berkualitas. Dan dia bahkan telah menguasai latihan tingkat dasar. Siapa yang bisa mengalahkannya di masa depan? Juga menyadari hal ini, semua orang di gerbang kekaisaran mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan mencibir lagi dan lagi. Tampaknya mengatakan, sekarang kami tahu betapa baiknya kami, kamu berani melawan kami. Bersenandung, tunggu dan lihat, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tanpa disadari, kulit menjadi lebih bermartabat. Nenek dan Long Yifei saling memandang, dan hati mereka tenggelam. Jika 7 dari mereka dulu memiliki perbedaan kekuatan, bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri tingkat Xuan yang terkenal di keluarga, dan celahnya tidak terlalu besar. Dan masih ada pertempuran di masa depan. Tapi sekarang, seorang kultivator dengan seni bela diri tingkat dasar tiba-tiba muncul di gerbang kaisar, tetapi dia langsung membuka jarak dari 6 sekolah lainnya. Mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai.
Itu tidak lagi sama. Pada satu tingkat. Segera setelah aku memikirkan hal ini, tiga tuan tidak bisa menahan ratapan lagi dan lagi, merasa kesepian di hati mereka. Apakah keputusan yang salah untuk terus menjadi musuh gerbang kaisar dalam pikiranku? Bagaimanapun, bahkan sekarang, bahkan Zuo Fan, yang paling berharap untuk melawan Huang Pu Qingtian di kalangan anak muda, sudah berada di ambang hidup dan mati. Dia juga hanya menguasai keterampilan bela diri yang dalam, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Huang Pu Qingtian yang sudah menguasai seni bela diri tingkat dasar? Berpikir seperti ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, menatap Zhen Guo Xizong, sepertinya kemenangan atau kekalahan akan segera ditentukan. Dan dia menghela nafas. Hanya Chu Qingcheng, Luo Yunxiang, dan lainnya yang tidak memiliki pikiran sama sekali. Mereka hanya memperhatikan Zuo Fan, yang telah dihancurkan oleh tekanan Huang Pu Qingtian, dengan hanya ekspresi khawatir di wajahnya. Zuo Fan, matilah. Di medan perang, Huang Pu Qingtian berteriak dan tertawa dengan panik. Di matanya, sudah ada ekspresi kegembiraan dan kengerian. Menggertakkan giginya dengan keras, Zuo Fan masih tidak bisa bangun, tetapi pupilnya mengembun, dan lingkaran emas di mata kanannya berkedip, dan dia meraung, "Kamu yang mati." Petik 2. Kongming Gat Hitomi adalah bobot pertama, menggeser bentuk dan posisinya. Suara itu jatuh, dan sosok Zuo Fan menghilang dengan suara siulan. Huang Pu Qingtian menghantam udara dengan satu cakar, dan segera membanting tanah ke bawah, dan tiba-tiba sebuah lubang besar dengan kedalaman 1000 meter muncul. Pupil mata tidak bisa menahan gemetar, Huang Pu Qingtian berteriak dengan tidak nyaman, baru saja akan bangun, ada ledakan keras. Dan tinju guntur bersinar dengan cahaya ungu membanting di punggungnya. Dalam sekejap, guntur ungu bergejolak mengalir ke tubuhnya dan merusak paru-parunya, bahkan tubuh keras Huang Pu Qingtian agak tak tertahankan. Dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah merah cerah, yang tiba-tiba terperosok ke kedalaman. Di dalam lubang sedalam 1 kilometer itu dimajukan lebih dari 1 kilometer ke bawah. Pembalikan tak terduga ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Orang-orang tidak punya waktu untuk mengetahui bagaimana Zuo Fan melarikan diri, tetapi mereka telah melihat bahwa Zuo Fan mengepalkan tangan. Pu Qingtian meledak ke tanah dengan cara instan. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga orang tidak bisa membantu tetapi tertegun untuk waktu yang lama. Kekuatan transposisi supranatural Zuo Fan, sangat sedikit orang yang tahu, dan hanya 6 naga dan 1 Phoenix yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pertama kalinya orang lain melihat kekuatan gaibnya. Merasa semua tercengang. Bahkan Fang Qiubai tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya, mengedipkan matanya, dan tampak bingung. Karena barusan, bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi para dewa, penjaga naga Tianyu yang agung, dia tidak mengerti bagaimana Zuo Fan melakukannya. Ini, bagaimana mungkin? Apakah ada teknik seni bela diri yang tidak diketahui Fang Qiubai di dunia? Setidaknya di Tianyu, tidak ada tempat, tapi bagaimana? Mau tak mau aku terkejut. Pada akhirnya, Fang Qiubai tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan sorot mata Zuo Fan bahkan lebih dikagumi. Si kecil ini selalu luar biasa. Mata nenek, Long Yifei dan lainnya juga cerah. Melihat Zuo Fan diancam oleh seni bela diri Huang Pu Qingtian, tidak hanya dia tidak menderita kerusakan sedikit pun.
Tetapi dia mampu bertarung melawan tentara dan menjatuhkan lawan. Tanpa disadari, harapan untuk menghadapi gerbang kaisar telah muncul lagi. Anak ini sungguh tidak memuaskan, hahaha. Long Yifei, nenek, dan Xie Xiaofeng saling berpandangan, dan mereka semua tertawa ringan. Huang Pu Tianyuan memandang semua ini dengan dingin. Senyum yang tidak dapat dijelaskan melintasi sudut mulutnya, dan dengan samar berbicara, seolah mengatakan kepada Leng Wuchang. Tetapi suara itu juga dengan jelas ditransmisikan ke telinga para tetua lainnya. Itu sepertinya King Tian bukan lawan dari monster kecil itu. Jika kamu ingin menghadapi trik anehnya, kamu harus melihat trik Tuan Leng. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan, semuanya diatur. Sepenuhnya mengetahui apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah menggunakan ini untuk menyerang prestise para tetua di hati para tetua. Leng Wuchang memberikan senyum rahasia dan mengangguk sesuai dengan kata-katanya. Huang Pu Tianyuan tersenyum puas, dan terus mencari ke dalam kota Guoxi. Pada saat ini, ada suara keras, debu dan kabut memenuhi langit. Huang Pu King Tian terbang dari kedalaman tanah, dan seluruh tubuh berdebu, terlihat sangat malu. Tapi sebelum dia bisa berdiri teguh, suara angin bertiup yang menusuk tiba-tiba datang dari belakang. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Huang Pu King Tian berbalik dan berkedip, tapi dia menghadapi murid Zuo Fan yang haus darah. Pada saat yang sama, Lei Yunyi berubah menjadi pisau tajam dan mengoleskannya langsung ke wajahnya, meninggalkan bekas merah cerah di pipinya segera. Lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul di kepalanya. Huang Pu King Tian sangat ketakutan hingga jantungnya hampir berhenti berdetak. Ini sangat berbahaya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, diperkirakan kepalanya telah tertusuk. Dia belum pernah mengalami adegan berbahaya seperti itu sebelumnya. Jadi hati aku menjadi lebih berhati-hati, menatap mata Zuo Fan. Membunuh lebih banyak lagi. Zuo Fan adalah satu-satunya orang yang dapat mengancamnya sejauh ini, dan dia harus dibunuh. Memikirkan hal ini, Huang Pu King Tian membuat keputusan tegas, melambaikan tangannya, dan langsung meraih salah satu sayap awan guntur Zuo Fan. Dan tiba-tiba membanting tangannya yang lain ke pintu Zuo Fan. Seperti meteor, tinju ini kuat, seolah-olah akan meledakkan kepalanya. Namun, Zuo Fan memandang semua ini dengan dingin, tidak terburu-buru. Ketika tinju mendekat, lingkaran emas dari pupil kanannya melintas dan sosoknya menghilang seketika. Kemudian, setelah ledakan keras, Huang Pu King Tian tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakang. Tetapi itu sudah menjadi cambuk guntur sehingga Zuo Fan berubah menjadi sayap awan guntur, yang dibanting di punggungnya. Lei Mang ungu memasuki tubuh lagi, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah merah cerah lagi. Segera setelah itu, Zuo Fan memanfaatkan momentum untuk mengejar, menekan setiap langkah. Huang Pu King Tian mengertakkan gigi dan ingin melawan. Tetapi dia tidak punya tempat untuk melakukannya. Hanya karena Zuo Fan sangat aneh, bentuk tubuhnya tidak menentu, dan dia tidak dapat mengetahui bentuk tubuhnya sama sekali. Jadi hampir, pemandangan aneh muncul, Zuo Fan seperti hantu, melayang di sekitar Huang Pu King Tian, ke segala arah, sayap awan guntur dari guntur ungu, berubah menjadi cambuk panjang. Itu digambar di tubuhnya, dan dia terkena noda darah di sekujur tubuhnya. Dia terus-menerus muntah darah, tapi tidak ada perlawanan sama sekali. Dengan kata lain, dia ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk melawan. Karena orang itu seperti hantu, dia tidak dapat menemukan orang itu sama sekali.
Dengan cara ini, momen paling memalukan dalam hidup Huang Pu Qingtian telah tiba. Dia seperti penderita kecil. Dia terus-menerus dicambuk dan dipukuli oleh Zuo Fan. Dia hanya bisa bertahan, tidak ada cara lain. Semua orang di depan Zheng Wuxi sudah tercengang. Apakah ini masih Kaisar Naga, Kepala 6 Naga? Bagaimana dia bisa dikalahkan begitu tidak berguna? Di sisi lain, Zuo Fan dipompa dengan setiap cambuk, penuh dengan balas dendam. Akhirnya, Huang Pu Qingtian tidak bisa menahannya, dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Mengapa tidak memulai barisan besar?" Orang besar, kamu bukan formasi besar ini harus menunggu." Yu Yusan bergumam tanpa sadar. Tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Huang Pu Qingtian sudah sedih dan berteriak, "Aku tidak sabar, mulai formasi." Mau tidak mau tertegun, kamu Yusan ini adalah pertama kalinya melihat pemuda besar ini mengekspos sumpah tidak sopan seperti itu, mengetahui bahwa situasinya mendesak. Dan dia buru-buru memberi isyarat ke hutan. Tiba-tiba, ledakan fluktuasi tak terlihat dikirim, dan seluruh medan perang tiba-tiba diselimuti oleh penutup transparan. Tetapi ketika Zuo Fan ingin mengubah bentuknya lagi, dia tiba-tiba mandek, dan dia tidak bisa lagi mendeteksi lokasi ruang manapun. Pesona, alisnya tidak bisa menahan gemetar, dan Zuo Fan bersenandung dalam hati, kulitnya berangsur-angsur menjadi serius. Dia sekarang sepenuhnya mengerti bahwa Dewa Keberuntungan ini memberitahunya segalanya. Bahkan Dewa Kongmingnya Hitomi memikirkan cara untuk menghadapinya. Chapter 316 Restrictions Lifted. Terlalu dini untuk memulai formasi besar. Di depan Zhen Guoxi, Leng Wuchang memutar janggutnya dengan ringan, matanya berbinar, dan dia menghela nafas. Sejauh yang diketahui lelaki tua itu, anak ini saling berhadapan. Cara gayanya cukup diteliti. Pesona ini harus dibuka selambat mungkin, dan kemudian dia akan lengah. Tapi, petik 2. Tapi jangan buka lagi, aku khawatir Qingtian tidak tahan lagi. Tanpa sadar terkekeh, Huang Pu Tianyuan meliriknya dan berkata dengan ringan, "Tuan Leng, bahkan jika formasi dibuka sekarang, apakah anak ini benar-benar memiliki kesempatan untuk memecahkan formasi?" Setelah merenung sedikit, Leng Wuchang perlahan menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata, "Bahkan jika dia seorang master formasi, peluangnya masih tipis." Petik 2. Tidak apa-apa, kamu hanyalah khawatir untuk waktu yang lama. Dia punya cukup waktu untuk mempelajari formasi dan keluar dari formasi. Sejak peluangnya kurus, apalagi yang mengerikan? Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan, dan Huang Pu Tianyuan berkata dengan santai, "Tidak, lelaki tua itu tidak akan pernah meninggalkan kesempatan bagi lawan untuk berbalik, terutama lawan yang lebih berbahaya, terlebih lagi." Perlahan melambaikan tangannya. Mata Leng Wuchang tiba-tiba memancarkan warna yang kejam. Huang Pu Tianyuan melihatnya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak dan menghela nafas dalam hati. Pertempuran antara penasihat ini benar-benar jauh lebih sengit dan kejam daripada pertempuran para pembudidaya mereka. Xiao Zhu Tianzhen. Di sisi lain, Zuo Fan melihat sekeliling dalam lingkaran dan melihat 365 master dari Profon Sky, dengan tangan mereka bersatu. Duduk di posisi mata formasi besar untuk mempertahankan pergerakan pesona. Ini sepenuhnya dipahami bahwa ini persis formasi kesulitan tingkat ke-6, formasi Zhou Tian kecil tidak diragukan lagi. Tidak ada tujuan lain untuk susunan ini, dan penekanannya adalah pada satu kata kesulitan. Formasi diatur dalam posisi Zhou Tian,
membentuk dunia kecil yang sangat kokoh. Setelah masuk ke formasi ini, kamu akan merasa seperti memasuki dunia lain. Kecuali jika kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Pada saat itu, jangan katakan kamu adalah master pemotretan. Bahkan jika kekuatan di atas pemotretan ingin menerobos formasi ini, jika tidak ada orang yang mengatur formasi secara pribadi, kamu tidak akan pernah ingin melarikan diri dari ini. Tempat bahkan jika kamu terburu-buru selama 10.000 tahun. Terutama dalam formasi ini, ruang telah benar-benar tertutup, dan pergeseran dan transposisi Zuofan langsung disegel. Tetapi ini adalah krisis terbesar sejak pertempurannya dengan Huangpu Qingtian. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran nyata tanpa mundur. Menang atau mati. Hanya ada satu pilihan. Jika kamu ingin melarikan diri, itu benar-benar tidak mungkin. Huangpu Qingtian. Zuofan mengertakkan gigi dan ganas. Melihat pemuda yang tersenyum jahat di sisi yang berlawanan, tinjunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Guntur ungu meledak dengan keras. Dan dia bergegas ke depan ketika dia menginjak kakinya. Huangpu Qingtian melihatnya bergegas, alih-alih menggunakan transposisi aneh itu. Mengetahui bahwa rencana ini selesai, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Warna mengerikan melintas di matanya, dan dia juga bergegas. Tiba-tiba, keduanya bertemu lagi, dan mereka sama-sama tak terkalahkan. Tetapi Huangpu Qingtian merasakan ledakan semangat. Bagaimanapun, dia baru saja dipukuli dengan menyedihkan, dan tidak ada ruang untuk melawan, dan sekarang dia akhirnya bisa melawan lawannya secara langsung. Tetapi itu benar-benar kebahagiaan yang luar biasa. Jadi hampir, kalian berdua datang dan aku lagi, bertarung bersama. Tidak dapat membantu, lebih dari 200 gerakan berlalu, Huangpu Qingtian menjadi semakin berani, tetapi Zuofan secara bertahap berjuang. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak terkejut. Dilihat dari pertempuran sebelumnya antara keduanya, Zuofan dan Huangpu Qingtian harus memiliki kekuatan yang sama. Mengapa tidak memiliki 1000 gerakan? Huangpu Qingtian belum menunjukkan kelelahan, tetapi Zuofan sudah tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Mereka semua harus keluar semua, dan tidak ada yang menjaga tangan mereka. Mungkinkah Huangpu Qingtian tidak melakukan semua upaya di awal? Memikirkan hal ini, semua orang bahkan lebih khawatir. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Hei, Huangpu Qingtian benar-benar menakutkan. Mungkinkah dia belum menghadapi lawan seperti Zuofan? Tanda tanya. Apakah kamu melakukan yang terbaik? Tapi suaranya melemah. Tetapi tawa tiba-tiba terdengar dan jatuh ke telinga semua orang. Hehehe, bukannya dia tidak mengerahkan semua kekuatannya. Tetapi Zuofan terlalu banyak berusaha sejak awal, dan dia sudah melampaui toleransinya. Semua orang tidak bisa menahannya. Terkejut, menoleh untuk melihat suara yang datang. Tetapi melihat Fang Qiubai menggelengkan kepalanya tanpa daya, lihatlah guntur ungu di tubuhnya, cahaya sudah mulai memudar. Dan tubuhnya tidak tahan. Aku ingin datang. Dia sebelumnya mengandalkan kekuatan guntur ungu ini untuk dengan enggan meningkatkan kekuatannya ke titik di mana dia bisa melawan Huangpu Qingtian. Namun, harga ini di luar batas fisiknya. Beban, dan itu hanya pertarungan dengan hidupnya. Jika sebelumnya dia mengandalkannya. Teknik tubuh hantu itu, jika masih ada banyak kekuatan, maka pesona ini tampaknya telah sepenuhnya memenjarakan teknik tubuhnya. Dan dia hanya bisa tunggu sampai minyak habis dan lampu mati.
Tidakkah kamu lihat bahwa dia masih terjebak dengan Huang Pu Qingtian? Sebenarnya dia sudah berada di akhir pertempuran. Pemenangnya sudah dibagi, dan tidak perlu melihat lagi, sayangnya. Fang Qiubai menghela nafas, ekspresi penyesalan melintas di matanya. Semua orang mendengar kata-kata itu dan melihatnya dengan cermat. Ditemukan bahwa laju pernapasan Zuo Fan semakin cepat, seluruh tubuhnya tidak terluka, dan darah tidak bisa berhenti mengalir. Jelas, energinya telah mencapai batasnya, tubuh mulai runtuh. Di sisi lain, melihat langit biru Huangpu, ada naga dan harimau yang ganas dan tak terbendung. Sayangnya, naga iblis yang melonjak ini masih bukan tandingan naga kaisar yang gemetar. Takdir ini milik. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya, tetapi melihat Zhen Guoxi Zong, Zuo Fan tampaknya tidak menyadari ini sama sekali, dan dia masih bergegas menuju Huang Pu Qingtian. Dengan arogan sepanjang jalan, bergegas ke depan, tampaknya bahwa bahkan jika kamu berjuang untuk hidup ini, kamu harus mengalahkan lawan di depan kamu, dan hati semua orang tidak memiliki alasan untuk menghormati. Ini memang semacam perilaku mencari kematian yang mengguncang pohon, tetapi ini adalah semacam akhir heroik yang tragis. Gerbang Kaisar dan yang lainnya menyaksikan tinju Zuo Fan menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Aku tidak menyadari itu semua ejekan. Xie Tianxiang mengencangkan pedangnya dengan erat, matanya penuh semangat juang, dan dia benar-benar ingin maju dan bertarung bersama Zuo Fan. Chu Qingcheng, Luo Yunxiang dan wanita lain. Tetapi mata mereka sudah berkaca-kaca, menonton adegan seperti itu, ada kepedihan di hati mereka. Zuo Fan benar-benar terpesona oleh kebencian, jadi dia bertarung dengan sangat gila terlepas dari keselamatannya sendiri. Akhirnya, setelah keduanya memainkan lebih dari 100 gerakan, guntur di Zuo Fan berangsur-angsur menyebar, kekuatannya hilang. Juga jauh lebih kecil. Mata Huang Pu Qingtian bersinar terang, mencibir, dan tiba-tiba mengambil kesempatan emas ini, dan kemudian diiringi dengan nyanyian naga. Pukulan dengan cahaya keemasan tiba-tiba mengenai wajah Zuo Fan. Huang Jiba Bodi Jue. Boom. Suara keras dan memekakkan telinga keluar, dan Zuo Fan jatuh ke tanah untuk pertama kalinya sejak keduanya bertarung, menyebabkan kilometer persegi hancur setiap inci. Dan seteguk darah menyembur keluar seperti air mancur. Tanda seru. Kamu Yusan dan yang lainnya tidak jelas, jadi mereka tidak bisa tidak terkejut. Zuo Fan menerima pukulan ini sebelumnya dan hanya terluka ringan, tetapi bagaimana dia bisa memuntahkan lebih banyak darah kali ini? Jelas itu melukai bagian dalam organ dan terluka parah. Apa yang terjadi? Aku belum pernah melihatnya terluka sebelumnya. Hanya Huang Pu Qingtian yang mengerti kuncinya, tersenyum dingin, menginjak dada Zuo Fan, yang tidak mampu membelinya, dan bahkan kehilangan banyak tenaga, dan tertawa, bocah bau. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu memiliki banyak trik aneh? Mengapa, tidak bisakah kamu melakukannya? Hei, jangan berpikir kamu tidak melihatnya. Guntur ungu itu telah meningkatkan kekuatanmu, tetapi mereka juga menyakitimu. Tubuh fisik, alasan mengapa kamu bisa bertarung dengan putra ini barusan hanyalah tindakan meminum racun untuk memuaskan dahagamu. Kekuatanmu yang sebenarnya jauh dari kekuatan putra ini. Kaki Huang Pu Qingtian bekerja keras lagi. Zuo Fan memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam. Tetapi dia mengatupkan giginya tanpa mengeluarkan suara. Luo Yunxiang dan wanita lainnya menyaksikan adegan ini, dan mereka sudah menangis, dan orang-orang lainnya juga meratap lagi dan lagi, naga ajaib Zuo Fan yang melonjak.
Akhirnya minyaknya habis dan lampunya meninggal. Pada saat ini, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa dengan kelicikan Zuo Fan, jika dia sendirian, dengan berbagai metode, Huang Pu Qingtian pasti tidak akan dapat membantunya. Tapi sayangnya, dia kehilangan kewarasannya hari ini dan dibingkai oleh desain Huang Pu Qingtian ini, terjebak di sini. Jika kamu berlatih untuk beberapa waktu, kekuatan Zuo Fan harus beberapa kali lebih tinggi dari Huang Pu Qingtian, tetapi jika tidak ada kesempatan seperti itu. Mata Huang Pu Qingtian menyempit, melihat Zuo Fan, yang berlama-lama di kakinya, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan mencibir, sayang sekali, sayang sekali. Dengan kualifikasi kamu bisa bersaing dengan putra ini untuk waktu yang lama. Itu tidak yakin siapa yang akan menjadi raja yang sebenarnya di masa depan. Tetapi kamu telah terpesona oleh seorang gadis yang mati. Dalam hal ini, kamu tidak layak menjadi raja. Raja yang sebenarnya hanyalah putra aku Huang Pu Qingtian. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi membeku. Huang Pu Qingtian membanting kepala Zuo Fan dan berteriak, seolah-olah untuk membuktikan kemenangannya, karena kamu sangat menyayangi anak-anak. Pergi dan temani gadis bau itu. Ingin balas dendam, bersenandung, kehidupan selanjutnya kamu juga tidak memiliki kesempatan ini. Kematian gadis bau itu bisa menarikmu ke dalam air, tapi itu kematian yang tepat, hahaha. Fiu. Angin kencang bertiup di telinga, tawa arogan Huang Pu Qingtian, bergema di telinga semua orang. Dan kakinya hendak menghancurkan kepala Zuo Fan menjadi berkeping-keping, semua orang juga menarik kepala mereka, dan mereka menundukkan kepala mereka dengan tak tertahankan. Dan gadis-gadis itu menangis. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dengan suara guntur dan ledakan, kaki Huang Pu Qingtian langsung terhalang di udara. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut. Huang Pu Qingtian melihat ke bawah, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia memegang cakar besi di kakinya, dan guntur ungu melonjak di atasnya. Itu lebih menyilaukan dari sebelumnya. Alisku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Huang Pu Qingtian terkejut, dan dia ingin menginjaknya, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya lagi. Huang Pu Qingtian, aku tidak akan pernah mati di tanganmu. Itu seperti suara dari Jiuyu Difu. Dalam tatapan menakjubkan Huang Pu Qingtian, cakar besi itu tiba-tiba mengangkatnya segera. Kekuatan yang kuat itu, bahkan dia hampir tidak bisa menahannya. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan, dia sudah terpana. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Huang Pu Qingtian menatap kosong pada guntur, dan guntur ungu melonjak, dia tidak bisa menahan-menelan. Dan semua orang tercengang sesaat. Di antara guntur ungu, Zuo Fan perlahan berdiri, dengan hanya niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Meskipun darah mengalir seperti pilar di sekujur tubuhnya, bahkan kulitnya mulai pecah, tetapi itu terus mengalir keluar. Energi yang meledak membuat semua orang gemetar di hati mereka. Bahkan Huang Pu Qingtian, kulitnya dengan cepat menjadi serius. Bocah ini, berapa banyak energi di tubuhnya? Melihat ke depan dengan dingin, mata Zuo Fan dingin, tanpa warna sedikit pun. Bahkan jika kulit di tubuhnya rusak, dia bahkan tidak peduli tentang itu. Pada saat ini, Huang Pu Qingtian adalah satu-satunya di matanya, dan kebenciannya yang mendalam terpancar tanpa pamrih.
Bahkan orang-orang di depan batu Zhengguo benar-benar bisa merasakan dinginnya, seperti kebencian mengerikan yang dibekukan ke dalam sumsum tulang. Huang Pu Qingtian, hari ini aku akan menyeretmu ke neraka bahkan jika aku tidak menginginkan hidupku. Menggertakkan giginya dengan keras, wajah Zuo Fan muram dan suram. Kong Minggat murid, batasannya dicabut. Ketika suara itu jatuh, guntur ungu yang lebih kuat tiba-tiba keluar darinya, dan energi guntur ungu yang diserap oleh Zuo Fan di Luo Lei Gorge sepenuhnya dilepaskan. Chapter 317 The Emperor's Dragon. Mengaum. Suara panjang kemarahan bercampur rasa sakit bergema di seluruh dunia, energi Zuo Fan meledak dari tubuhnya, dan cahaya guntur ungu terus menyembur keluar seperti lautan yang deras. Auranya juga tumbuh dengan gila, dan langit hancur. Paksaan bumi menyebabkan semua orang yang hadir merasa stagnan, dan hati mereka bergetar tak terkendali. Bahkan Huang Pu Qingtian tidak menyadari 2 langkah mundur, dan jejak ketakutan melintas di matanya. Dengan semburan energi yang begitu dahsyat, baru pertama kali ia melihat seseorang keluar dari tubuhnya. Apalagi orang tersebut belum meledak karena peningkatan energinya. Yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Meskipun orang-orang di depan batu Zhengguo tidak ada di tempat kejadian, mereka melihat pemandangan yang menghancurkan bumi ini dengan kagum. Fang Qiubai mau tidak mau mengecilkan pupilnya, dan berkata dengan terkejut, si kecil ini bahkan menyembunyikan trik yang mengerikan. Ini sangat langka, tapi bisakah dia mendukungnya? Di mana harus hidup? Melihat sekeliling, saat energi ini meledak, Zuo Fan memiliki lebih banyak pilar darah, dan seluruh tubuhnya seperti kayu mati dalam badai, yang akan runtuh kapan saja. Alisnya sedikit berkerut, mata Fang Qiubai penuh dengan kekhawatiran, dan orang-orang lainnya melihat ke sana dengan khawatir, dan Chu Qingcheng dan wanita lain berdarah kesakitan. Jelas, Zuo Fan sudah memainkan gaya yang mengancam jiwa. Baginya di masa lalu, ini tidak akan pernah terjadi sampai hidup dan mati dipertaruhkan. Tapi sekarang, untuk mengalahkan Huang Pu Qingtian dan membalas Ning'er, dia telah menyerahkan segalanya. Ah! Ratapan menyakitkan lainnya terdengar, dan aura Zuo Fan yang meningkat akhirnya berhenti, tubuhnya ditutupi dengan guntur ungu. Dan sepasang sayap petir di belakang punggungnya berubah menjadi ungu sepenuhnya, dengan suara berderak memancarkan suasana berbahaya. Zuo Fan terengah-engah, seluruh tubuhnya sudah penuh darah, dan lututnya bahkan lebih berdarah, dan tulangnya mengamuk oleh guntur ungu, yang tampaknya cukup menyakitkan. Tetapi matanya masih ada cahaya mengerikan yang berkedip di dalamnya. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Huang Pu Qingtian melihat ke cahaya guntur, tanpa sadar tertegun, tetapi tertawa lagi, mencibir, Zuo Fan. Aku akan membawamu kembali. Apakah ada cara yang bagus untuk mengatakannya yang terakhir? Ternyata itu hanya tindakan bodoh menyakiti diri sendiri dulu baru menyakiti orang lain. Dengan situasi cederamu. Saat ini, tubuhmu tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika kekuatanmu meningkat, itu tetap tidak, anakku benar. Diam. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara,
sosok ungu datang kepadanya dalam sekejap. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam pintu wajahnya, dan segera mendorongnya keluar dengan telapak tangan. Melempar 1000 meter jauhnya, dengan keras, menabrak puncak gunung kecil, dan tiba-tiba terkubur di reruntuhan gunung yang hancur. Di tempat dia semula, Zuo Fan masih mengulurkan telapak tangannya, dengan dingin melihat ke arah dia terlempar ke udara. Desis. Tanpa sadar, mereka semua mengambil napas. Apakah itu orang-orang di medan perang atau orang-orang yang menonton di depan batu Zhengwo? Mereka tidak bisa menahan mata mereka menyusut. Dan wajah mereka terkejut. Orang-orang tidak pernah mengira bahwa kecepatan dan kekuatan Zuo Fan saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan monster seperti Huang Pu Qingtian diserang oleh satu serangan, terbang. Boom! Huang Pu Qingtian berdiri dari reruntuhan dengan mimisan di wajahnya, tapi dia tidak bisa terlalu peduli. Dia hanya melihat sosok acuh tak acuh di sisi yang berlawanan dengan ekspresi kaget, dan tidak bisa membantu dirinya sendiri. Apa itu tadi? Kecepatannya terlalu cepat, apalagi kekuatan apa itu? Bocah ini sepertinya akan kehabisan minyak dan lampu akan layu. Bagaimana kekuatan yang begitu kuat bisa muncul lagi? Itu puluhan kali lebih kuat daripada di masa jayanya. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Hati terdalam Huang Pu Qingtian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya melahirkan rasa takut. Tetapi begitu pikiran ini keluar, Huang Pu Qingtian menggelengkan kepalanya dengan keras, mencoba menyingkirkan pikiran ini. Dia tak terkalahkan dalam hidupnya, dan dia pikir dia adalah pria takdir yang dipilih oleh Tuhan, Raja Alam. Bagaimana dia bisa memiliki rasa takut pada orang lain? Jadi hampir menggigit ujung lidahnya keras untuk menenangkan diri, Huang Pu Qingtian melihat ke depan lagi, wajahnya penuh semangat juang. Namun, tidak ada seorang pun di depannya. Tanpa sadar tertegun, Huang Pu Qingtian belum mengetahui kemana Zuo Fan telah pergi. Ada suara keras, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba jatuh dari langit, mengenai punggungnya, dan guntur ungu bergegas. Boom! Seluruh tanah runtuh selama puluhan kilometer dalam sekejap, dan Huang Pu Qingtian tidak bisa membantu menyemburkan seteguk darah merah cerah, dan dia benar-benar terpana. Anak ini, kapan dia berada di belakangku? Memutar kepalanya dengan kaku, tetapi hanya melihat mata dingin Zuo Fan dan tinju besi ungu yang menggelegar. Malu. Dipukuli 2 kali berturut-turut tanpa melawan adalah hal yang memalukan dalam kehidupan Huang Pu Qingtian-nya. Terutama dalam 2 jurus ini, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa itu bukan karena membiarkan air atau meremehkan musuh dikalahkan, tetapi karena dia benar-benar lebih lemah dari lawan. Sehingga dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menangkis. Ini adalah kegagalan paling lengkap dan kegagalan yang meyakinkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia temui di Huang Pu Qingtian selama lebih dari 20 tahun. Dan dia bahkan belum memikirkannya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Tanpa sadar menggertakkan giginya, langit biru dan pembuluh darah Huang Pu dengan keras, kemarahan di hatinya menjadi lebih kuat, dan niat membunuh di matanya lolos seolah-olah secara substansi. Zuo Fan, orang ini pasti akan mati. Ada raungan dan meringkik di hatiku. Huang Pu Qingtian menahan rasa sakit yang parah, dan menamparkan tanah dengan tangannya. Ketika dia membalikkan tubuhnya, dia langsung menyingkirkan penindasan pukulan Zuo Fan, dan terbang ke udara, dan kemudian cakar siang Zuo Fan meraih dahinya, tubuh 9 naga King Kong. Cakar kekuatan naga? Seolah-olah dunia akan runtuh. Cakar Huang Pu Qingtian meraihnya,
dan ada suara mendengung yang keras, seperti cakar naga asli, merobek segalanya menjadi berkeping-keping. Pemaksaan yang kuat itu bahkan membuat cakarnya belum digenggam, dan tanah telah turun 100 meter dalam sekejap. Zuo Fan hanya berdiri diam di tempat, tidak bergerak, seolah ditekan oleh paksaan ini. Pupil mata tiba-tiba menjadi cerah, dan Yuyusan bertiga, yang sebelumnya mengkhawatirkan Huang Pu Qingtian, tiba-tiba melihat harapan dan mulai berteriak lagi. Ini adalah keterampilan seni bela diri bawah tanah, tubuh 9 naga King Kong. Hahaha, kali ini anak itu mati. Yuyusan tertawa dan memandang yang lain. Yang lain mengangguk berulang kali, dan Yan Bangui menyeringai dan berkata, "Ya, tanpa cara anehnya menghilang tiba-tiba, anak ini akan mati di bawah tipuan orang tua itu." Sekarang ada. Pesona ini menjebaknya, tidak peduli seberapa sulit baginya untuk memainkan trik apapun, dia pasti tidak akan lolos kali ini. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk dan berkata ya lagi, tersenyum, seolah-olah Zuo Fan sudah melakukannya. Berada di tempat yang berbeda, pertempuran naga ganda ini akhirnya berakhir, dan mereka tidak perlu takut lagi di sini. Chu Qingcheng dan yang lainnya melihat semua ini, tetapi mereka semua tampak khawatir. Langkah Huang Pu Qingtian adalah keterampilan bela diri legendaris tingkat dasar, dan sangat mudah untuk diblokir, bahkan jika kekuatan Zuo Fan sekarang diperkuat, tetapi dia juga terluka parah. Sangat sulit untuk menghadapi bela diri yang begitu kuat. Keterampilan. Untuk sementara, semua orang sekali lagi cemas tentang nasib Zuo Fan, tapi... Hahaha, bocah bau, matilah. Huang Pu Qingtian tertawa terbahak-bahak. Cakarnya langsung meraih Tianling Gai milik Zuo Fan. Semua orang tidak menyadari bahwa hati mereka tegang, dan tangan mereka tiba-tiba berkeringat. Hanya Zuo Fan yang berdiri diam di tempat, seolah-olah ditekan oleh paksaan tertinggi. Tetapi tepat sebelum cakar itu akan diturunkan, tinjunya mengepal, dan guntur ungu mekar tiba-tiba. Sentuh. Tinju dan cakar berpotongan, membuat suara memekakkan telinga. Tetapi cakar Huang Pu Qingtian baru saja mengenai tinju Zuo Fan, tetapi segera terpental. Saat berikutnya, tinju ungu Zuo Fan tiba-tiba menghantam wajahnya di mata Huang Pu Qingtian yang luar biasa. Kepulan. Ada suara teredam, Huang Pu Qingtian terlempar ke langit lagi, dan kolom darah mengalir langsung dari rongga hidung. Tapi Zuo Fan masih berdiri acuh tak acuh di tempat, mengacungkan tinjunya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, kerumunan yang baru saja membalas langsung terdiam. Semua menatap sosok bangga di kejauhan, mata mereka penuh panik. Saudara, itu adalah seni bela diri tingkat dasar, dan itu juga digunakan oleh Kaisar Long, Sang Zentian. Kamu baru saja memukulnya kembali dengan sangat ringan. Bukankah itu terlalu memalukan? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, kaget, dan entah kenapa terkejut. Pada awalnya, mereka mengira Zuo Fan tidak bergerak karena dia ditekan oleh paksaan seni bela diri peringkat itu. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tahu bahwa itu hanya meremehkan orang lain. Kuat, terlalu kuat. Dalam hati semua orang, mereka tidak bisa tidak mengagumi, dan Xie Tianyang bahkan lebih bersemangat, dan menghela nafas ke dalam. Sangat berharga untuk dapat melihat pertempuran naga kembar ini. Mengabaikan pikiran orang lain, Zuo Fan hanya perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok yang terlempar ke langit olehnya.
Cahaya dingin melintas di matanya, dan kakinya menghantamnya. Jeritan itu menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, dia sudah tiba di depan Huang Pu Qingtian. Huang Pu Qingtian terkejut, dan sebelum dia bisa melihat luka di wajahnya, dia menyentuhnya dan ditendang oleh Zuo Fan di perut bagian bawahnya lagi. Kaki ini sangat kuat sehingga dia, seseorang yang belum pernah terluka parah, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Oh! Aliran cahaya melintas, membanting lurus ke arah Gunung Yuyu dan yang lainnya. Yuyusan dan yang lainnya dengan bodohnya mengagumi kekuatan Zuo Fan ini, yang telah melampaui batas monster itu, tetapi tiba-tiba melihat tubuh Huang Pu Qingtian terbang ke sini. Tanpa sadar terkejut, berteriak, lari. Ketika suara itu jatuh, dia memimpin untuk terbang di udara. Ketika yang lain melihatnya, mereka buru-buru melarikan diri. Tetapi mereka tidak pernah ingin terpengaruh oleh pertempuran naga ganda ini lagi. Tapi, semuanya sudah terlambat. Boom! Tubuh Huang Pu Qingtian terbanting ke tanah, awan debu muncul, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar seketika, dan segera mengguncang 3 atau 4 ribu orang yang belum sempat melarikan diri. Tubuh Yuyusan bertiga yang berdiri di langit melihat semua ini dan menelan ludah, kepala mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa rencana yang dirancang untuk berurusan dengan Zuo Fan pada awalnya tampaknya telah mengangkat batu dan memukulnya di kaki. Zuo Fan yang ganas itu belum baik-baik saja. Orang-orang di sisinya hampir musnah. Bahkan yang terkuat dari mereka, Kaisar Naga, Huang Pu Qingtian, ada di depan Zuo Fan. Juga jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, sosok Zuo Fan yang dingin dan arogan, seperti Thor turun ke dunia, tak terkalahkan. 3 orang di Yuyusan tidak bisa menghentikan getaran, nenek beruang, monster sialan, bagaimana ini bisa bertarung? Chapter 318 The Dragon Soul. Hubungi. 4 angin kencang, bersiul dan menggulung langit, membuat orang tidak dapat melihat situasi di dalam. Setelah semua debu mengendap, orang-orang terkejut menemukan bahwa mayat dengan tangan dan kaki yang patah berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir ke sungai. Pada awalnya, tidak lebih dari 10% dari 4 murid keluarga kekaisaran yang menyergap di sisi gerbang kaisar 10.000 kaisar dan lembah Nethergu. Namun demikian, 10% itu sudah ketakutan dan putus asa, meratap dan melarikan diri, ingin melarikan diri dari tempat benar dan salah ini. Sangat disayangkan bahwa 365 master mendalam surgawi ditempatkan di formasi Zhou Tianyuan kecil ini, mereka tidak ingin membuka pintu formasi. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan keras, Huang Pu Qingtian berdiri dari reruntuhan, wajahnya berdarah, dan dia tampak mengerikan. Jembatan hidung bahkan dibanting oleh Zuo Fan dengan pukulan, dan darah mengalir seperti kolom. Melihat adegan ini, semua orang tidak terkejut dan diam-diam menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Huang Pu Qingtian, yang sangat malu dan malu. Terutama disalahgunakan sedemikian rupa sehingga tidak ada kekuatan untuk melawan, itu tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Untuk sementara, orang-orang menatap mata Zuo Fan, dan hanya ketakutan yang tersisa. Hal seperti itu, aku khawatir hanya naga yang melonjak Zuo Fan yang dapat melakukannya, dan kekuatannya benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Terutama anak-anak bangga dari keluarga 7 kekaisaran, melihat semua ini, ada perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka.
Tampaknya penampilan Zuo Fan adalah untuk menamparkan wajah wanita muda tsundere mereka dengan keras. Huangpu Qingtian pada awalnya lebih kuat dari mereka. Itu karena Sekte Kaisar pada awalnya adalah kepala dari 7 keluarga, dan Huangpu Qingtian adalah monster berwujud lainnya. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Namun, Zuo Fan berasal dari keluarga kelas 3. Eksistensi seperti itu kini telah meninggalkan ratusan jalan bagi mereka dengan kekuatan. Dapat dikatakan ironi besar. Terutama dua Solanum dan Longji, mulut mereka penuh dengan kepahitan. Ketika mereka melihat Zuo Fan, mereka mengenali bakat Zuo Fan, tetapi mereka meremehkan asal-usulnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya, tanpa dukungan warisan keluarga, tidak mungkin melampaui prestasi mereka di masa depan. Tapi sekarang, semua keajaiban yang telah diciptakan Zuo Fan di sepanjang jalan, sampai saat ini dia dengan kejam melecehkan 7 murid terkuat, Huangpu Qingtian. Tetapi benar-benar memberi mereka tamparan untuk memberitahu mereka apa pahlawan itu dan jangan tanya sumbernya. Ho ho ho, terengah-engah, mata Zuo Fan bersinar dengan tabah. Meskipun dia agung dan tak terkalahkan di mata orang lain, hanya dia sendiri yang mengerti bahwa karena terlalu banyak guntur ungu telah dilepaskan. Tubuhnya telah terkikis dan terluka parah di mana-mana. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Huangpu Qingtian belum jatuh, dan dia tidak akan lagi dapat mendukungnya. Tuan-tuan muda, kalian bertiga datang ke Huangpu Qingtian satu demi satu, menopang tubuhnya, memandangi wajahnya yang tidak dapat dikenali, mereka hampir berteriak, membujuk berkata, Tuhan. Anak itu seperti pelangi sekarang, dia akan membalikkan langit, mari kita mundur. Jika kita terus bertarung seperti ini, diperkirakan kita semua harus dimakamkan di sini. Kentut, dengan tangan terbanting keras, Yu Yusan bertiga mendorong menjauh, Huangpu Qingtian dengan marah berkata, bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan putra ini? Putra ini tidak pernah dikalahkan. Lulus. Setelah mendengar ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tetapi mereka semua tampak pahit, dan sudut mulut mereka langsung runtuh. Melihat Huangpu Qingtian yang masih tidak yakin di depannya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudaraku, kamu telah dirusak oleh orang lain, jadi jangan bertahan. Kamu belum pernah dikalahkan sebelumnya, tetapi sekarang kamu dikalahkan. Bahkan seni bela diri tingkat dasar tidak lagi berguna. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ini hanya menyalahkan. Anak ini sangat mesum. Bagaimana bisa ada orang yang menentang Tuhan di dunia ini? Namun, mereka tidak berani mengatakan kata-kata ini. Mereka takut harga diri Huangpu Qingtian akan tersentuh, dan itu akan menyebabkan bencana pembunuhan. Namun demikian, mereka sepenuhnya memahami dalam hati mereka bahwa tren sudah berakhir. Kekuatan Zuo Fan bukanlah sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, mata Huangpu Qingtian berputar, tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi segera matanya memadat, seolah-olah dia telah membuat beberapa tekad, menggertakkan giginya dan bergumam, sepertinya itu hanya bisa dilakukan. Apa, Grandmaster? Apakah kamu punya trik? Tanda tanya. 3 dari Yu Yusan bertanya dengan heran. Setelah sedikit ragu-ragu, Huangpu Qingtian tampak sedikit ragu-ragu, tetapi melihat sosok bangga yang melecehkan dirinya sendiri di kejauhan, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan. Anak ini adalah invincible. Tidak ada yang bisa kalahkan aku, bahkan kamu. Ketika suara itu jatuh,
Huangpu Qingtian tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, mengguncang dunia. Pada saat berikutnya, bayangan naga emas tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, melayang di udara, melayang di sekitar tubuhnya untuk waktu yang lama. Pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Yu Yusan dan yang lainnya semua berkata dengan terkejut, "Ini, apa ini?" Sebelum Zhen Guoxi, Long Xingyun juga melihat ini secara tidak sadar berteriak, "Ini, apakah itu lagi, monster macam apa yang Huangpu Qingtian angkat di tubuhnya?" Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah berurusan dengan Huangpu Qingtian 2 kali berturut-turut. Setiap kali dia menjebaknya, naga emas terbang keluar dari tubuh. Itu pasti akan menghancurkan semua trik mereka, sangat kuat. Pada awalnya mereka mengira itu adalah keterampilan bela diri, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu sama sekali bukan keterampilan bela diri. Tetapi hal aneh yang tersembunyi di tubuhnya, cukup kuat. Melihat semua ini, mata Fang Qiubai cerah, dan janggutnya sedikit terpelintir, seolah memikirkan sesuatu. Hal semacam ini memberinya perasaan yang akrab. Meskipun di depan formasi kayu, dia melihat Huangpu Qingtian menggunakannya sekali untuk menghadapi combo 3 orang Chu Qingcheng dan yang lainnya. Tetapi pada saat itu benda ini digunakan untuk pertahanan, dan menghilang dengan cepat setelah muncul. Juga mengira itu adalah sejenis seni bela diri. Sesuatu, tidak peduli. Tapi sekarang, melihat naga emas melayang di sampingnya, untuk waktu yang lama, seperti naga sungguhan, dia merasakan keanehan. Sial, bagaimana kelinci kecil ini bisa menggunakan trik ini di depan umum? Alisnya berkerut dalam, dan Huangpu Tianyuan merasakan tinjunya mengepal dan menggertakkan giginya. Para tetua lainnya di gerbang kekaisaran buru-buru menyeka dahi mereka dengan keringat dingin, melihat ke kiri dan ke kanan, tampaknya takut orang lain akan mengenali benda ini. Tanpa sadar menghela nafas, Wu Chang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, sekarang, tanpa benda ini, mungkin sulit untuk berurusan dengan monster kecil ini. Aku hanya berharap benda ini tidak akan keluar dari dunia selama ini. Ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ayo. Mendengar ini, gerbang kaisar lainnya juga mengangguk, diam-diam membangkitkan rasa keberuntungan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk membuat keinginan mereka di dalam hati. Di medan perang, suara dingin Zuo Fan jelas memasuki telinga semua orang yang hadir. Jiwa naga Vena bumi, alisnya sedikit berkerut, dan wajah Zuo Fan berangsur-angsur menjadi serius. Tanpa sadar, Huangpu Qingtian tidak bisa menahan pipinya, mengutuk diam-diam di dalam hatinya, "Kamu adalah anak yang bau, kamu cukup berpengetahuan. Dan kamu tahu para dewa yang belum ada selama ribuan tahun." Dan semua tetua gerbang kaisar membuat kepulan, hampir memuntahkan seteguk darah tua, memandang Zuo Fan di batu kota, seolah-olah mereka ingin bergegas maju dan membunuhnya sendiri. "Ah ya, berapa umurmu, monster kecil ini? Bagaimana kamu bisa tahu hal yang aneh? Itu benar-benar tidak masuk akal." Dan Fang Qiubai juga tiba-tiba menepuk kepalanya, dan kemudian saling memandang dengan kaget dengan Dugu Zantian, dan kemudian semua melihat ke arah Kaisar Pu Tianyuan dan mengutuk. "Kaisar Pu Tianyuan, kamu sangat berani. Keluarga kerajaan memerintahkan kamu untuk menjaga kota Suolong, dan kamu berani secara sukarela menggunakan urat naga kerajaan untuk menarik urat bumi dan jiwa naga. Kamu ingin memberontak?" Mereka sangat terkejut bahwa mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Adegan marah Fang Qiubai, penjaga naga yang selalu acuh tak acuh,
dewa pedang Fang Qiubai. Adapun apa itu jiwa naga, beberapa keluarga kecil atau bahkan keluarga kelas 1 tidak jelas. Hanya pejabat senior dari 6 keluarga kekaisaran lainnya yang terkejut. Mereka melihat ke arah gerbang kaisar bersama, dan mereka sudah terkejut. Yang lain tidak tahu jiwa naga yang mengerikan dari tempat ini. Mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga kekaisaran, tetapi bagaimana mereka bisa tidak tahu kuncinya? Tapi itu karena mengetahui bahwa aku bahkan lebih terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekte kaisar memiliki keberanian untuk menggerakkan jiwa naga. Keringat dingin tiba-tiba muncul di kepalanya, pupil Huangpu Tianyuan sedikit menyusut, dan jantung telah disebutkan di tenggorokannya. Jiwa naga dari urat bumi adalah urat naga dari keluarga kerajaan. Itu mempengaruhi vitalitas kekaisaran Tianyu dan merupakan acara nasional. Ketika denyut nadi naga bergerak, dunia berubah drastis. Dan bahkan priest besar dari rumah pengorbanan 3 dari 4 pilar telah mengatakan bahwa mereka yang memperoleh denyut nadi naga memiliki ramalan dunia. Jadi denyut nadi naga ini telah dijaga oleh gerbang kaisar terkuat dari 7 keluarga selama ribuan tahun. Pertama, gerbang kaisar dan keluarga kekaisaran Tianyu adalah kerabat, dan mereka lebih percaya, kedua, di antara 7 keluarga. Hanya gerbang kaisar yang memiliki kekuatan untuk menjaga di sana untuk mencegah kerusuhan nadi naga dan Jiulong. Transformasi. Tapi sekarang, Huangpu Qingtian tiba-tiba menggunakan jiwa naga bumi. Bukankah ini jelas bagi dunia bahwa gerbang kaisar bermaksud untuk memonopoli Kowloon dan menggantinya dengan keluarga Tianyu? Ini adalah kejahatan pengkhianatan besar. Sebagai penjaga naga, Fang Qiubai memiliki hak untuk memusnahkan mereka semua di sini, memenggal kepalanya terlebih dahulu dan kemudian bermain. Gerbang kekaisaran belum menyatukan 7 rumah, dan kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga kerajaan dan memperjuangkan ortodoks dunia. Jika kamu benar-benar ingin berperang dalam hal ini, gerbang kaisar akan dimusnahkan? Memikirkan hal ini, Huangpu Tianyuan membenci giginya. Binatang kecil ini, yang tidak memiliki pandangan keseluruhan tentang situasi, masih ingin bersaing dengan Lao Su untuk posisi pemilik rumah? Bagaimana kehormatan dan aib seseorang dibandingkan dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga? Bahkan jika kamu kalah dari monster kecil itu, bagaimana dengan itu? Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu tidak dapat menunjukkan jiwa naga Vena bumi ini kepada orang lain. Para tetua gerbang kaisar lainnya juga panik dan gemetar ketakutan. Huangpu Tianyuan mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia ingin mencari beberapa alasan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Leng Wuchang mengangkat kelopak matanya dengan ringan dan berkata dengan santai, kata-kata Tuan Fang sangat berbeda. Meskipun jiwa naga ini adalah dasar dari seluruh negeri, itu tidak membuktikan bahwa kita memiliki konspirasi. Kami hanya melakukan tugas publik sesuai dengan kehendak Yang Mulia. Oh, apakah Yang Mulia meminta kamu untuk mengeluarkan jiwa naga dan mengklaimnya sendiri? Ada kilatan cahaya di matanya, dan Fang Qiubai mencibir. Suara, ngef, Tuan Leng. Aku tahu bahwa kamu tidak tertandingi dalam kebijaksanaan dan kecerdikan, dan lidah kamu seperti lidah. Tetapi hari ini, jika kamu tidak memberikan alasan, kamu tidak akan menyalahkan Fang karena meninggalkan kepalamu di kota Yunlong ini. Begitu suara itu jatuh, semua orang terkejut. Terutama keluarga yang tidak tahu betapa pentingnya jiwa naga garis bumi.
Penjaga naga yang bermartabat sebenarnya mengancam akan menghancurkan gerbang kekaisaran, kepala 7 keluarga. Benarkah keluarga kerajaan benar-benar akan bertindak atas 7 keluarga, dan dunia akan kacau lagi? Semua tetua gerbang kaisar tidak bisa menahan perasaan tegang, kaki mereka tidak terasa gemetar, hanya kedinginan dan ketidakkekalan yang tetap tenang, bahagia dan tidak takut.